Coba orang menyembah berhala, Tuhan yang dibuat dengan tangannya sendiri. Kemudian niatnya beribadah, ngelilingi Ka'bah tapi nggak pakai baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus kepada segenap pengurus takmir Mushola Al-Mubarak, para sesepuh yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan muda, adik-adik, anak-anak yang sama-sama kita sayangi, keluarga jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah yang telah dan senantiasa melimpahkan curahan-curahan kenikmatan. Kenikmatan Islam iman, sehat sempat, walhamdulillah Allah mampukan kita semua baru saja menunaikan salah satu syariat ibadah sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus dan benar, ditetapkannya kita istiqomah untuk tetap terus beribadah, dan dilayakkan setiap kita mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah ruahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang berusaha mengikutinya dengan benar hingga hari akhir. Alhamdulillah, keluarga jamaah rahimakumullah, beberapa kali saya sudah ikut serta membersamai ibadah di Mushola Al-Mubarak ini, baik kaitannya dalam rangka menjalankan ibadah sholat yang fardu hingga menghadiri program majelis ilmu yang ada di mushola ini. Kadang posisinya menyampaikan, namun lebih banyaknya mendengarkan. Nah, pada malam hari ini ngepasi dijadwal oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Mustoto untuk bisa membersamai untuk menyampaikan. Bukan berarti yang menyampaikan lebih baik daripada yang mendengarkan. Hanya ngepasi saja ya. Biasanya pun saya bersama anak-anak itu kalau sore mencari tempat ngaji, ikut mendengarkan. Mudah-mudahan setiap majelis-majelis ilmu yang Allah mudahkan untuk kita menghadirinya, Allah jadikan banyak kemanfaatan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama ngaji, membaca Al-Quran, dan nantinya sedikit banyaknya mengkaji, mentadaburi, mengerti arti, memahami maksud, dan mengambil faedah pelajaran yang terkandung di dalam ayat atau surat-surat dalam Al-Quran yang kita baca. Kenapa? Karena ciri daripada orang yang beriman itu adalah orang yang mau membaca Al-Quran. Dari mana kita tahu? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
alladzina atainahumul kitaba wa yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab Al-Qur'an dan mereka senantiasa membacanya sebenar-benar bacaan, sebenar-benar membacanya, ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Jadi Allah sendiri yang berfirman, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Allah sebut merekalah orang yang mengimani Al-Quran. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang mengkufuri dengannya, dengan Al-Quran itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ada yang mau jadi orang merugi jamaah? Tidak. Maka supaya beruntung, ayo kita baca Al-Quran. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Lima ayat ini disebut dengan surat Al-Masad. Diambil dari kata terakhir di ayat yang terakhir, hablum mim masad. Namanya Al-Masad. Namanya apa? Al-Masad. Artinya apa? Sabut. Apa dek? Artinya dek? Sabut. Nanti kalau yang memperhatikan ada pertanyaan dan bisa menjawab, ada hadiah. Tolong didengarkan. Ini ada kisah menarik dari Al-Quran. Juga surat ini disebut dengan surat Al-Lahab. Surat apa namanya? Al-Lahab. Yang pertama tadi namanya apa? Al-Masad. Diambil dari apa? Kata terakhir di ayat yang terakhir. Artinya apa? Sabut. Diulangi, artinya apa? Sabut. Bukan sabun ya. Sabut. Bukan juga kabut. Bukan. Meneh-meneh bukan juga apa Bu? Pak? Selain kabut apa? Kadut. Oh, bukan. Kalau kadut itu salah satu nama ular. Ya. Saya pernah kasih pertanyaan sama jamaah itu. Ada sabda Nabi, tazawwajul walud wal wadud. Bapak-bapak, ibu-ibu, walud wadud itu bahasa apa? Mikir aja. Kalau walud kadut, Jawa apa? Walud wadud, mikir lagi. Bahasa apa ya?
Welut kadut apa artinya welut kadut? Belut dan ular kadut. Kalau walut wadud bahasa apa? Bahasa Arab. Yang sabda Nabi kok, tazawwajul walud wal wadud. Nikahilah oleh kalian para laki-laki perempuan-perempuan yang subur. Walud itu banyak walat. Wadud yang penuh cinta kasih dan kasih sayang. Makanya orang itu kalau menikah boleh nador, boleh melihat calon istrinya, dilihat tangannya, itu kelihatan wanita subur nggak subur. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Yang kedua namanya surat apa ini tadi? Al-Lahab. Diambil dari kata terakhir di ayat yang ketiga, naron zata lahab. Naron itu neraka, zata yang memiliki, lahab api yang bergejolak. Maka jangan sampai ada orang buka toko apa mas? Toko Al-Lahab. Medeni, kok terjadi kebakaran. Namanya aja api yang bergejolak yang menyala. Mana yang lagi kebakaran ini Pak? LI. Ada yang pernah ke LA Pak? Ya Allah, belum pernah ke Bapak. Sama berarti Pak ya. Ya. Los Angeles. Los Angeles itu kota yang pernah didatangi oleh Buya Hamka. Suatu hari Buya Hamka ditanya, Buya, Mbak A katanya, kayak mana? Mbak A itu bagaimana? Masa di Saudi Arabia saya ketemu pelacur? Saya ketemu pelacur. Di Saudi, di Arab ketemu pelacur saya. Kemudian Buya Hamka berkata, saya juga baru beberapa saat dari LA, Los Angeles, tapi sama sekali saya nggak ketemu pelacur. Wah, nggak mungkin di LA kok nggak ada. Iya, saya nggak ketemu sama sekali. Kira-kira pelajarannya apa Pak? Sekalipun di LA, karena memang tujuannya dakwah dan tidak mencari-cari yang aneh-aneh, juga ketemu Pak. Sekalipun di Saudi Arabia, Mekah sekalipun, lek golek-golek ya temu. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Judulnya ini apa? Nyekak Buya Hamka disekak genti Pak. Nah, baik, yang kedua nama surat ini sebut surat apa tadi? Al-Lahab. Diambil dari kata terakhir di ayat yang keberapa? Ketiga. Artinya apa? Api yang menyala-nyala, yang bergejolak menyala-nyala. Baik. Juga surat ini disebut surat Tabat. Surat apa? Diambil dari kata pertama di ayat pertama. Maka tidak salah juga jika orang tua kita terdahulu itu memberi nama surat dengan nama awalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari bersama-sama kita membaca Quran suratul Ma'un, surah Al-Ma'un. Yang mana ya Al-Ma'un ya? Baik, ayo mari kita baca. Saya dahulu, nanti jamaah mengikuti. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mari. Ara'aital ladzi. Baru ibu-ibu yang di belakang sana batin. Anak, tiba-tiba surat Ar-Ra'aita. Ada enggak yang seperti itu? Enggak salah, ya benar juga. Cuman kalau beri nama surat, tolong yang benar. Jangan surat Al-Bayyinah, begitu dibaca baru tahu, oh surat Lam Yakunil. Padahal itu enggak tepat, motongnya itu enggak pas itu. Lam yakun malah benar, tapi kalau mau disambung lam yakunil ladzina. Kalau lam yakunil itu baru sepotong, nil gurnil tau Pak. Aslinya kan lam yakuni alladzina, karena disambung lam yakunil ladzina. Ngoten. Ayo kita baca. Alhaakumut takatsur. Mari.
Alhaakumut takatsur. Jajal ket mau ngomong surat Alhaakumut, Pak aku hafal. Lek at-takatsur agak bingung, at-takatsur yang mana? Berhenti Alhaakumut itu juga ya keliru. Alhaakum saja. Kalau mau kumut ya kudu rampung nganti takatsur. Wong itu alhaakum sama at-takatsur. Kalau disambung alhaakumut. 5 ayat ini yang disebut surat Al-Masad, surat Al-Lahab, surat Tabat turunnya di Mekah. Maka tergolong surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan apa? Surat Makkiyah. Makanya Bu, Pak, jamaah rahimakumullah, adik-adik, ya. Biasanya nama juz itu juga disebut dengan awal mula permulaan juz. Contoh, juz 30 disebut juz apa? Kenapa? Karena awal juz 30 diawali surat An-Naba. Dan surat An-Naba diawali dengan ayat amma yatasaalun. Maka disebut juz amma. Juz 29 disebut juz apa juga? Juz Tabarok. Kenapa? Karena diawali dengan surat Al-Mulk. Dan surat Al-Mulk diawali dengan bunyi Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ayo, terus juz 28 disebut juz apa juga? Juz jambu? Bukan. Disebut juz qad sami Allahu. Kenapa? Karena diawali dengan Quran surat Al-Mujadilah. Boleh dibaca Mujadilah, boleh dibaca Mujadalah, boleh. Al-Mumtahinah boleh, Al-Mumtahanah boleh. Diawali dengan ayat yang pertama, bunyi kata pertamanya qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Ayo, juz 28 sudah, mau naik lagi. Juz 27 juz apa? Juz jambu, mau diulangi lagi. Ya sudah, balik dari awal. Juz pertama disebut juz apa? Alif Lam Mim. Kenapa? Karena didahului Al-Baqarah ayat pertamanya Alif Lam Mim. Juz yang kedua disebut juz apa? Sayaqulus sufaha. Juz ketiga disebut juz apa? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya. Kembali jamaah rahimakumullah. Surat Al-Masad, surat Al-Lahab, surat Tabat ini berisikan kisah sejarah supaya diambil pelajaran. Isi Quran itu satu, akidah, aqaid, keimanan, keyakinan. Dua, syariah, syariat, hukum-hukum. Hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum haji, hukum macam-macam, hukum munakahat, pernikahan, hukum waris, ya, ini hukum. Kemudian ada isinya kisah, kosos. Kisah itu artinya kisah, kosos artinya kisah-kisah. Sampai-sampai dalam Al-Quran itu ada satu surat yang namanya saja sudah Al-Qasas, yang artinya kisah-kisah. Kira-kira kalau Allah mau berkisah di dalam Al-Quran, tujuannya hanya sebatas dongeng pengantar tidur? Betul? Tidak. Melainkan apa? Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika. Kamilah yang mengisahkan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baiknya kisah sesuai dengan apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad.
Jadi kalau ditanya kisah yang paling benar, paling baik, paling menarik, kisah dari mana? Maka jawabannya dari Al-Quran. Karena syarat dengan pelajaran dan hikmah. Di antaranya surat yang akan kita kaji. Pelan-pelan ya. Alon-alon waton lakon. Ya, dimengerti arti, difahami maksud, dan diambil pelajaran. Ayo kita baca lagi ya. Ayat ini diawali dengan ayat yang pertama berbunyi tabat yada abi lahabin wa tabba. Kalau secara hukum tajwid, ayat pertama ini cara bacanya berbeda dengan ayat kedua dan seterusnya di akhir ayat. Kalau dia dibaca waqaf berhenti, maka ayat yang pertama itu tidak dibaca watab, tapi dibaca watab. Berbeda dengan ayat yang kedua, kasab, lahab, hatab, masad, langsung. Kenapa? Yang pertama kok berbeda? Karena huruf ba-nya memiliki syiddah, harokatnya tasdid. Maka ketika dibaca waqaf berhenti, ditekan, dipantulkan. Watab, tidak watab, tidak. Tapi kalau mau dibaca wasol, maka langsung saja tanpa harus berhenti, ditekan dan dipantulkan. Contoh gimana contoh? Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung. Boleh kalau napasnya kuat dan benar cara bacanya. Tabbat binasalah. Yada kedua tangan, abi lahabin Abu Lahab, watabba dan benar-benar binasa. Binasalah, apa yang akan binasa? Tangan. Berapa tangannya? Dua tangan. Tangannya siapa? Tangannya Abu Lahab, watabba dan benar-benar binasa, celaka. Kita lihat tafsirnya jamaah dari segi etimologi bahasa. Kalau ada kata tabat yada, binasalah kedua tangan, walaupun yang disebut hanya kedua tangan, ini hanya sebuah istilah ya dalam Al-Quran untuk menunjukkan kebinasaan secara utuh, menyeluruh seluruh tubuh, walau yang disebut hanya bagian tubuh. Walaupun yang disebut hanya satu tubuh yang namanya tangan, tapi maksudnya seluruh tubuh. Jadi kalau ada ungkapan bahasa Arab, celakalah kedua tangan fulan, maka sesungguhnya yang celaka bukan hanya kedua tangannya, tapi seluruh tubuhnya. Abi Lahabin, Abu Lahab. Nah, siapa Abu Lahab itu? Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Berarti Abu Lahab itu hanya juga julukan jamaah. Julukan. Pernah kan kita hidup di masa orang itu dipanggil bukan nama aslinya, malah sama nama julukannya. Betul nggak? Monaco, jenenge neong, jenenge Eko. Tapi julukannya Bledor. Kang Kawit celukane, Pak. Ya. Saya punya paman namanya Sugeng Pratama Api, tapi celukane Kancil. Ada lagi anaknya Pak siapa itu, Mbah siapa di kampung sana saya, namanya bagus, celukane Bendot. Ada itu, betul. Pernah nggak terjadi? Saya di kampung dulu di Nabang Baru sana 92 itu ngehit alias ngetren bahasa Jawa tapi diwalik, Pak. Lek racah Nabang orang ngerti. Jadi ngrasani Pak Haji ki iso wae. Nggo basa Jawa tapi diwalik. Pomo kowe no ewuk. Saya punya kawan namanya, punya paman namanya Nur Rahman.
Lek diceluk-celuk koncone duk nur, run. Sugeng itu bukan dipanggil sugeng, ngegus. Ngegus. Lah, kowe lek wong ra biasa mumet ngrungok kene, Pak. Blekuduk gitu. Jane ngomong apa iki kene. Oke, kita lanjutkan. Jadi angger maca layang lek ditekoni isi surate apa yuk saulaika. Saking akeh iki saulaika. Dulu kalau mau dapat kabar dari Jawa itu kan nunggu paling cepat 2 minggu ya Pak ya. Nah. Jadi kita dapat surat, ngirim untuk dapat balasan lagi itu kurang lebih 2 minggu kalau dulu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Khitab ayat ini memang untuk Abu Lahab. Siapa nama aslinya? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Memang nama yang ditujukan ayat ini Abu Lahab, tetapi ini bisa berakibat kepada siapapun orangnya yang perilakunya seperti perbuatannya Abu Lahab. Maka hati-hati. Abu Lahab itu dilaknat oleh Allah, akan mendapat kebinasaan dan benar-benar akan binasa. Nah, kenapa kok dia seperti itu? Kita lihat nanti. Ada riwayatnya, ada kisahnya. Jadi jamaah rahimakumullah, ulama menjelaskan golongan manusia di masa Nabi itu ada 3. Maka pamandanya Nabi itu pun juga ada 3 golongan. Nah, ternyata Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, kalau disebut Abdul Muthalib berarti kira-kira langsung terngiang di benak kita apa ini Pak? Terfikir. Berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kok podo? Kok ketemu di Abdul Muthalib? Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Berarti saudara. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib itu pamandanya Nabi. Nah, jamaah rahimakumullah, dulu Nabi ketika diangkat menjadi Nabi, Nubi Abi Iqra di Gua Hira. Gua Hira itu namanya Ghori Hira. Bukan gori loh ya. Di Gua Hira. Ghor itu gua yang kecil. Tapi kalau Al-Kahfu yang kita baca suratul Kahfi itu gua yang besar yang dapat dihuni oleh banyak orang. Slonjor-slonjor turu-turu campur enek guguke barang muat. Betul ya? Siapa nama guguknya? Rokimi. Jadi lek Pak Rokimi ki hati-hati ning Nabang biyen enek jenenge Lek Rokimi. Tapi saya husnudon. Aslinya nama beliau itu bukan Rokimi, tapi Rohimi aslinya. Karena wong Jawa ki ngomong ha dadi ko. Rokimi, Muhammad dadi Muhammad. Ya, sebentar lagi, yuk kita lanjutkan. Ada 3 golongan paman Nabi. Pertama, jadi Nabi itu ketika diangkat menjadi Nabi dengan Nubi Abi Iqra wa ursila bil mudathir, diangkat menjadi Rasul dengan turunnya surat Al-Mudathir, kum fa'andir. Nabi itu mendapat perintah untuk memberi peringatan, berdakwah kepada orang lain. Pertama dakwah fardiyah namanya, dakwah individu perorangan. Yang pertama kali masuk Islam siapa? Setelah Nabi Muhammad, ayo siapa? Tahu nggak? Justru yang pertama kali masuk Islam, bismillah, itu golongan wanita, namanya Sayyidah Khadijah, tiada lain istri Nabi sendiri. Yang kedua dari kalangan anak-anak, namanya Ali bin Abi Thalib. Baru yang ketiga dari kalangan lelaki dewasa, namanya Abu Bakar. Yang keempat Utsman bin Affan. Siapa yang merospek? Abu Bakar. Lek ngomong multi level iki, Pak. Sing nawari Islam Utsman bin Affan sapa? Abu Bakar. Nah,
Setelah diperintah kum fa'andir, ada ayat lain. Dakwah fardiyah itu dulu sembunyi-sembunyi, takut konangan. Setelah beberapa orang masuk Islam, ada dari kalangan pemuda, ya, termasuk namanya Arqam bin Abil Arqam. Maka dakwah pertama Nabi, kalau boleh dibuat tempat markasnya, namanya Baitul Arqam, rumahnya Al Arqam. Ada yang tahu kenapa namanya kok sama? Al Arqam bin Abil Arqam, ada yang tahu Pak? Al Arqam anaknya bapaknya Al Arqam. Kok lucu ya? Lah bapak ini sapa? Yombu. Mulakno dikei jeneng Arqam anake bapaknya Arqam. Wih, Pak Arqam pas gak ada ini. Kalau Pak Arqam kita kan Pak Arqam bin Mbah Daud gitu kan. Genah kan? Lah iki kok Arqam bin anake bapaknya Arqam. Muga-muga sing nasibe kaya Arqam iki gur Arqam ta, Pak. Aja nganti wong jaman saiki duwe anak jenengmu sapa Le? Bayu bin bapake Bayu. Lah bapakmu ki asline sapa? Hambuk gitu kan. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu menjelang usia 30 bingung. Bingung melihat kaumnya yang wah jahiliyah. Minum khamr itu bukan minuman harian, tapi minuman setiap saat. Lek harian kan sedino pisan. Kalau setiap saat, pagi ya khamr, siang khamr, sore ya khamr. Maka dulu ketika turun ayat pengharaman khamr itu nggak ujuk-ujuk langsung haram, bertahap sampai 3 kali. Pertama, mereka bertanya kepadamu tentang Muhammad, tentang hukum khamr dan judi. Katakanlah bahwa manfaatnya, madorotnya, mohon maaf, lebih besar daripada madorotnya. Mohon maaf, madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turun ayat, janganlah kalian dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Baru yang ketiga, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, maka semuanya itu adalah perbuatan setan, termasuk perbuatan yang keji, maka hendaklah kalian jauhi. Baru diriwayatkan Pak, karena mereka itu nyimpan arak, dipecah itu kendi-kendi sampai kota itu penuh dengan arak. Arak merajalela, minuman setiap saat. Coba orang menyembah berhala, Tuhan yang dibuat dengan tangannya sendiri. Kemudian niatnya beribadah, ngelilingi Ka'bah tapi nggak pakai baju, plus nggak pakai celana, alias telanjang, nggak laki, nggak perempuan, nggak gede, nggak kecil, nggak tua, nggak muda. Kalau ngelilingi Ka'bah nggak pakai apa-apa, nggak usah dibayangke. Yasir kok mikir, tenang ora, yusah usah dibayangke. Terus apa jamaah rahimakumullah? Hobinya orang Arab itu apa? Perang. Perang. Maka dalam Ali Imran itu wazkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian id kuntum a'da'a. Tatkala kalian dulu bermusuh-musuhan, masa jahiliyah kalian. Kemudian Allah beri nikmat Islam, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Lalu Allah lembutkan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi saudara. Gimana? Punya anak perempuan malu karena nggak bisa diajak perang. Bahkan Umar itu diriwayatkan membunuh anak perempuannya sendiri, dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattab. Perzinahan merajalela, rusak nasab. Jadi kalau orang hari ini melahirkan anak perempuan, ibu-ibu, itu ngebinkannya enak, bin fulan. Kalau orang Arab jahiliyah dulu, wanita melahirkan, ini mau dibinkan, maka perempuan itu harus menulis, menginventarisir dengan siapa sajakah perempuan itu pernah tidur.
Misalnya tidurnya dengan ABC, diundang ABC. Ini saya lahiran. ABC ini pernah tidur sama saya semua. Silakan bertiga home pimpah. Home pimpah. Nah, sing kalah eliminasi wis kalah tinggal loro suwit, sujeng. Nah, iki sing jempol. Nah, sing jentik menang. Bapake berarti. Rusak enggak ini jamaah? Nah, itu mending kalau tidurnya cuman A, B, C, lah nganti A nganti Z. Pilih apa yang pimpah Pak Yasir? Sewi mesti. Lama betul. Iya. Jahiliyah. Maka ketika Allah berfirman wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah mendapatimu dulu wahai Muhammad adalah orang yang bingung mau berbuat apa di tengah-tengah masyarakatnya yang jahiliyah ini? Fahada. Lalu kemudian Allah memberi hidayah dengan nubuat, kenabian, risalah Islamiyah. Dhallan di sana bukan sesat tapi bingung. Maka di usia 39 menjelang 40, Nabi itu hilir mudik. Rumah hiro. Anggerus jam 4 sore munggah mendur. Ngapa? Tahanus karo nonton masyarakat jahiliyah kok dhuwur. Hingga suatu malam turunlah Ruhul Amin, ya Muhammad ikra ma ana biqari. Jibril memberikan wahyu. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, dakwah fardiyah, maka ada perintah berikutnya, dakwah jahriyah. Dakwah dengan terang. Wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada karib kerabat terdekatmu. Maka jamaah rahimakumullah, dipanggil karib kerabat Nabi, suku Quraisy, ya tak? Suku Quraisy. Kemudian Nabi mengumpulkan mereka semua di satu tempat yang nggak boleh orang itu mengumpulkan manusia kecuali untuk menyampaikan sesuatu yang penting saja. Misalnya kematian kepala suku. Kemudian Nabi berkata, wahai sekalian manusia, bagaimana menurut kalian jika aku katakan di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian, baik di waktu pagi maupun petang? Apakah kalian mempercayainya? Maka seluruh manusia yang hadir berkata, kami mempercayainya. Kami tidak pernah mendapatimu berbohong berdusta, dan kami yakin engkaulah orang yang terbaik di antara kami. Maka Nabi itu sekalipun dulu belum diangkat menjadi Nabi, sudah mendapat gelar Al-Amin, yang terpercaya. Lalu Nabi berkata, sungguh aku memperingatkan kalian kepada siksaan yang teramat pedih. Jika kalian tidak menaati Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita, dan tidak mau mengikutiku sebagai Rasulnya. Artinya apa? Kalau kalian selamanya dalam kejahilian, kebodohan, beribadah nyembah kepada selain Allah, sedangkan aku diperintah untuk membebaskan kalian dari peribadatan kepada makhluk menuju peribadatan kepada Allah semata, maka aku beri peringatan akan siksaan yang pedih. Ini masalah yang sangat sensitif bagi orang kafir musyrik itu. Maka muncullah sosok yang kemudian namanya Abu Lahab itu tadi, Abdul Uzza, sambil walang kerik kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bertolak pinggang. Ya. Tolak ya Pak ya. Tolak pinggang, bukan tolak angin. Sambil begini tangannya, yang kiri, sambil yang kanan sambil begini. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Nggo bahasa Arab deh Pak. Berarti itu aku mimpin. Nggo bahasa Arab. Apa katanya? Celaka kamu wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua? Hanya untuk mendengarkan bualanmu yang tidak penting? Hanya untuk mendengarkan omon-omonmu, kalau bahasa sekarang. Maka ujaran Abu Lahab ini langsung Allah balas dengan tabbat yada abi lahabiw wa tabba.
Nah, golongan yang paling brengsek dari pamanda Nabi itu ya Abu Lahab ini. Tidak menerima dakwah Islamiyah, menghalang-halangi dakwah, mengajak manusia untuk menghalang-halangi dakwah. Maka hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ketika dakwah kebenaran ini disampaikan, pastilah sepanjang zaman ke depan nanti akan ditemukan orang-orang yang tipenya seperti Abu Lahab ini. Artinya ojo kaget. Bahkan kadang ketika dakwah kebenaran itu disampaikan, justru yang menjadi penghalang kadang bukan orang jauh, tapi karib kerabat terdekat. Di antaranya ini paman. Tapi tidak semua paman Nabi seperti Abu Lahab. Ada golongan yang kedua, paman Nabi yang masuk Islam, menerima dakwah Islamiyah, memperjuangkan iman Islam, wafat dalam keadaan Islam. Contohnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan beliau syahid, gugur syahid pertama dari kalangan kaum muslimin di perang Uhud. Siapa yang membunuhnya? Wahsy namanya. Siapa Wahsy? Si penombak ulung, ahli tombak, langsung dipilih oleh Hindun untuk jadi sniper di perang Uhud. Jadi dia tugasnya nggak melayani musuh, tapi khusus ngincer sniper untuk nombak si Wahsy. Nabi begitu sedih akan kematian pamanda Hamzah ini. Sampai-sampai semasa hidup Nabi itu sangat menghindari untuk ketemu Wahsy. Kenapa? Khawatir Nabi teringat kepada pamandanya Hamzah. Karena di kemudian hari Wahsy ini masuk Islam. Tapi toh masuk Islam, Nabi itu nggak mau menemuinya. Kenapa? Takut keinget pamannya. Maka Wahsy ini baik jamaah, sahabat. Akhirnya baik. Di antara jasanya yang gemilang, Wahsy ini setelah masuk Islam, berjuang di dalam Islam, berkorban dalam Islam, ikut setiap peperangan, bahkan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengikuti peperangan menumpas Nabi palsu. Maka Wahsy ini pula lah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, si Nabi palsu. Impas nyarutang, Pak. Ya kan? Dulu masa jahiliyah belum dapat hidayah, yang dibunuh juga nggak tanggung-tanggung. Asadullah, singanya Allah, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya tak? Kemudian di masa Islamnya dia membunuh Musailamah, si pendusta yang mendurhakai Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, Abu Lahab ini sehebat apapun dia menghalangi dakwah Nabi, seluruh harta dan usahanya dikerahkan, Allah katakan sia-sia belaka. Mau lari dari ancaman laknatnya Allah juga nggak biasa, nggak bisa. Maka Allah katakan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma itu kalau setelahnya fi'il madhi artinya tidak. Ma'aghna tidak berguna. Anhu darinya Abu Lahab itu apa? Maluhu baik hartanya, wa ma kasab dan apa yang diusahakan. Muspro, sia-sia belaka. Bahkan kebinasaan Abu Lahab ini bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Apa? Sayasla, benar-benar dia akan mendapatkan naron, siksa neraka, zatalahab, yang menyala, bergejolak apinya. Ternyata bukan hanya Abu Lahab, tapi ada partnernya, wamro'atuhu, demikian pula istrinya yang namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah wanita yang sangat cantik. Nama aslinya Arwa bin Harb, adiknya Abu Sufyan bin Harb. Itu pun juga akan mendapat siksa neraka. Kenapa? Istrinya kok masuk neraka pula? Hammalatal hatab, karena istrinya itu si pembawa kayu bakar. Apakah ini makna aslinya juga? Bukan. Ini sebutan bagi wanita yang suka menyebarkan berita dusta, menebar fitnah,
menyebabkan seseorang saling iri dengki, perselisihan, perbedaan, permusuhan. Ngajak manusia memusuhi Nabi. Jadi kalau ada wanita kok perilakunya seperti Ummu Jamil ini, disebut wanita itu hammalatal hatab. Bahkan Allah hinakan fi jidiha, di lehernya Ummu Jamil itu tadi hablun, terdapat tali mimmasat yang terbuat dari sabut. Ini pun juga maknanya adalah menghinakan. Mestinya yang bertengger di leher wanita yang kaya raya, wanita pembesar suku, istri dari kepala suku, pembesar suku, itu adalah emas, perak, intan, permata. Tapi Allah burukan, itu adalah tali yang terbuat dari sabut. Makna tafsirnya adalah di neraka nanti, baik Abu Lahab dan istrinya yang akan disiksa neraka, itu yang bawa bahan bakarnya mereka sendiri, baik dari kayu bakar dan sabut. Kira-kira kalau ada api bergejolak, ketemu kayu bakar sama sabut, sama dengan apa Pak? Dadi. Betul nggak? Jangankan kok neraka Pak, Los Angeles tadi loh Pak, pohon kelapa gede, sing seger buger kena geni yo gosong. Betul ya? Itu baru api dunia, belum api neraka. Baik, di surat Al-Lahab Al-Masad, surat Tabat ini baru mukodimahnya, itu baru terjemahannya. Secara tafsirnya, hikmahnya mungkin di lain kesempatan bisa dilanjutkan. Apa faedah-faedah yang akan kita petik? Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita fahami sehingga menjadi pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 مضية.